7. Luapan emosi anak buah Sambo selama sidang. Sidang Verdi Sambo dalam prosesnya kerap menjadi tempat para mantan anak buahnya mencurahkan isi hati. Ada dari mereka menyatakan kecewa dengan Sambo karena dibohongi dan menjadi terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir N. Yosua Huta Barat. Curhatan itu diungkapkan dalam sidang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada tanggal 6 Desember tahun 2022. Berikut curahan hati para anak buah Sambo yang berhasil kami rangkum. Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2022. 1. Komisaris Besar Susanto curhat kesal karena digas. Dalam persidangan Sambo, mantan Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos Polri di Divpropam Polri, Kombes Susanto Haris, menceritakan momen dia kesal dengan Sambo. Susanto mengatakan Sambo seakan-akan tidak menghormatinya kala itu, padahal Sambo selalu memegang petuah menghormati senior. Kekesalan Susanto terjadi ketika dia diperintah untuk mengamankan barang bukti berupa senjata untuk menembak Yosua di rumah Duren 3. Susanto menyebut Sambo memberi perintah dengan nada tinggi. Kemudian setelah jam 4 sore Pak Verdi mengatakan, "Pak Kabak bawa barang bukti itu jadikan satu dengan senjata Pak." Kalau senior Pak Verdi di beberapa kesempatan Pak FS selalu bilang, selama langkah karir tidak terbit dari utara dan air laut masih asin, senior tetap senior, kata Susanto. Karena itu, Susanto pun mengaku merasa kesal dengan Sambo saat itu. Sebab, sebelumnya Sambo tidak pernah berkata seperti itu ke Susanto. Jadi kemarin ngomongnya sudah ngegas. Akhirnya saya antar juga ke Agus Patria setelah kami mengantar jenazah. Kemudian kami menyerahkan barang bukti ke Paminal. Saat itu saya dipanggil FS, kesal, kata Susanto. Susanto mengaku kesal lantaran dirinya belum pernah dibentak oleh Sambo. Kata Susanto, selama ini, Sambo selalu memberikan perintah dengan suara yang halus. Kenapa kesal? Tanya hakim. Ya kesal, biasanya kalau perintahkan biasanya halus. Bang, tolong bang bantu, waktu antar barang bukti jenazah itu, Pak Kabak segera antar itu, kata Susanto sambil menirukan nada tinggi suara Sambo. Hakim juga menanyakan perasaan Susanto saat ini usai dia dicopot dari jabatannya karena dianggap bersekongkol dengan Sambo. Susanto pun mengaku kecewa karena Sambo menghancurkan karirnya yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Bagaimana perasaan saudara? Tanya hakim. Kecewa, kesal, marah. Jenderal kok bohong? Jenderal kok tega menghancurkan karir? 30 tahun saya mengabdi hancur di titik nadir terendah pengabdian saya. Belum yang lain-lain. Anggota-anggota hebat Polda Metro Jakarta Selatan Pak. Bayangkan kami Kabak Gakum yang biasa memeriksa polisi nakal malah kami yang diperiksa, kata Susanto. 2. AKBP Ridwan Soplanit. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, mengutarakan keluhannya kepada Verdi Sambo dalam sidang lanjutan kasus kematian Brigadir N. Yosua Huta Barat. Ridwan bertanya mengapa dia dan anggota Polri yang lain dikorbankan dalam kasus tersebut. Hal tersebut diungkapkan dalam sidang lanjutan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. AKBP Ridwan Soplanit hari itu menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Hakim Wahyu Imam Santoso awalnya bertanya terkait hukuman yang didapat Ridwan Soplanit di kasus tersebut. Ridwan pun menjawab hukuman patsus hingga demosi 8 tahun karena terlibat di kasus yang ada. Kamu dihukum apa? Atas kesalahan apa? Tanya hakim di ruang sidang. Demosi selama 8 tahun. Kurang profesional. Mulai olah TKP, barang bukti diambil oleh pihak lain. Terkait dengan masalah LP yang saat itu tidak ada LHP pada pembuatan LP model A, jawabnya. Ridwan mengatakan hukuman yang ada tersebut juga menghambat karirnya di instansi Polri ke depannya. Ridwan juga mempertanyakan kepada Verdi Sambo kenapa dia dilibatkan dalam kasus tersebut. Mungkin sebelum saksi yang lain, mungkin saya diberikan kesempatan untuk ke senior saya Pak Sambo. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan pada masalah ini, kata Ridwan. 3. Hendra Kurniawan. Sementara itu, Hendra Kurniawan juga mencurahkan isi hatinya. Dia mengaku telah berdamai dengan dirinya sendiri. Setelah saudara tahu itu semua bagaimana? Tanya hakim. Saya cerita sama Agus. Gus ini kayaknya kita dibohongi. Masa sih, Bang? Iya soalnya di Riksus ngomongnya gitu, jawab Hendra. Hendra lalu mengaku perkembangan penanganan kasus kematian Brigadir Yosua sudah tidak diketahuinya saat menjalani penahanan khusus di Mako Brimob selama 1 bulan. Hakim kemudian kembali bertanya kepada Hendra tentang perasaannya ketika tahu telah dibohongi Verdi Sambo.
Bagaimana perasaan saudara dengan peristiwa ini semua? Tanya hakim. Saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya berdamai dengan hati. Saya syukuri apa yang bisa saya perbuat. Saya menjawab di persidangan ini, jawab Hendra. 4. Benny Ali. Benny mengaku merasa dibohongi oleh Ferdy Sambo terkait peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Bahkan, kata Benny, istrinya sampai saat ini masih syok karena dirinya turut dipatsus. Atas peristiwa ini, saudara merasa dibohongi, tanya hakim. Iya, kata Benny. Bagaimana perasaan saudara hingga saat ini? Tanya hakim. Sedih. Iya, yang paling menderita itu adalah istri saya, kata Benny. Kenapa? Tanya hakim lagi. Iya, kalau saya mungkin tidak, tetapi sampai saat ini, istri saya itu syok. Mau sidang ini syok, ujar Benny. Benny mengatakan ikut terkena jebakan, skenario Sambo soal kasus ini. Dia pun mengetahui rekayasa cerita Sambo dari media. Kenapa? Tanya hakim. Iya, kita ketahui, yang kita ketahui, kita terbawa-bawa. Karena beritanya ternyata dari yang saya dapatkan selama ini, ternyata di-prank, jawab Benny. Itu yang saya terima, itu ya ini, terjadi seperti itu. Yang kita dapatkan seperti itu, ternyata beda. Itu saya tahunya tanggal 5 Agustus mulai ribut di media sosial. Tanggal 8 kalau tidak salah ada pernyataan resmi bahwa ini semuanya direkayasa, imbuhnya. Lebih lanjut Benny menyebut, patsus bukanlah hukuman yang paling berat. Akan tetapi, kata Benny, ada beban yang diterima keluarganya setelah dirinya terkena sidang etik dalam kasus ini. Yang paling berat hukumannya itu sebenarnya bukan patsusnya. Beban yang kami terima ini terhadap anak kami, istri kami, keluarga kami, itu yang paling berat, ungkap Benny. 5. Arif Rahman. Hakim bertanya kepada Arif Rahman soal perasaannya ketika mengetahui dirinya menjadi korban skenario Sambo. Dengan suara bergetar, Arif Rahman mengaku hanya bekerja sesuai perintah. Bagaimana perasaan saudara? Tanya hakim. Sedih, Yang Mulia. Saya hanya bekerja, jawab Arif Rahman. 6. Baikuni Wibowo. Hal yang sama diungkapkan oleh Baikuni Wibowo. Hakim awalnya bertanya hukuman yang diterima Baikuni usai terlibat kasus kematian Brigadir Yosua. Saudara di kode etik hukumannya 6. Baikuni merasa diperlakukan tak adil, hal yang sama diungkapkan oleh Baikuni Wibowo. Hakim awalnya bertanya hukuman yang diterima Baikuni usai terlibat kasus kematian Brigadir Yosua. Saudara di kode etik hukumannya apa? Tanya hakim. PTDH, Yang Mulia, jawab Baikuni. Perasaan saudara bagaimana? Timpal hakim. Merasa diperlakukan tak adil, karena yang saya kerjakan perintah pimpinan saya langsung, tapi kenapa saya jadi seperti ini, ucap Baikuni. 7. Ari Cahya. Ari Cahya pun mengungkap perasaan yang sama. Ari mengaku terkena sanksi demosi selama 5 tahun akibat kasus tersebut. Ari Cahya lalu mengatakan kasus ini harusnya bisa dipecahkan dengan mudah asal Ferdy Sambo berkata jujur sedari awal. Bagaimana perasaan saudara usai mengetahui ini semua? Tanya hakim. Kecewa karena selama Pak Ferdy Sambo jadi atasan saya tidak ada yang aneh-aneh dari beliau. Tapi kenapa di saat ada kejadian seperti itu beliau tidak ceritakan yang sebenarnya, katanya. Tapi apa daya yang perintahkan Kadif Propam masih aktif. Kami bisa apa, Yang Mulia, tambah Ari Cahya. Demikian 7 ungkapan perasaan dari beberapa anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tetaplah berada di jalan yang lurus. Assalamualaikum, salam sukses dan sampai jumpa.